Selamat mendengarkan. Suara kita, Suara kalian. Hai teman kalian, kembali lagi di Suara Kita, Suara Kalian. Nah, di podcast kali ini kita mau membicarakan tentang bagaimanakah tips kuliah di Jerman. Dan kali ini kita ada narasumber langsung kita ambil atau kita undang dari Jerman. siapa dong? Jadi, iya. Hai Hilda. Hai. Kita undang dari Jerman nih Hildanya, tapi ya masih secara online ya teman-teman pastinya. Kita mau membicarakan tentang bagaimana sih tips kuliah di Jerman. Dan by the way, kalau kalian ingin mendengar podcast kita sebelumnya, cerita tentang setelah masa SMA ngapain lagi sih? Kalian juga boleh dengerin podcast itu dengan narasumber Hilda juga. Yeah. Nah, Hilda apa kabar? Baik. Mungkin ya. perkenalan sih untuk yang belum kenal gitu ya. Boleh. Saya Hilda. Saya sudah kurang lebih 10 tahun tinggal di Jerman dan saya meniti karir di Jerman sih, mulai dari kuliah sampai sekarang kerja. Yes. Wow, 10 tahun ya Kak udah, Kak lagi Hil udahan? Bulan Agustus ini tanggal 14 aku 10 tahun di Jerman. Iya. Terasa loh. Iya. Iya makanya. Oke. Nah, gimana pandemi di Jerman, Hil? Sekarang lagi lockdown ketiga. Wow. Itu lagi strict lockdown di sini sekarang. Sama di negara-negara lain, yang kita nggak punya hidup sosial yang bebas lagi. Ya. Oke. Nah, saya juga mau memperkenalkan salah satu narasumber, bukan narasumber ya, tapi co-host kayak kali ini ya. Yuhuy. Ada Pasca. Hola. Hai teman. Hai Sehat ya, Kak, ya? teman-teman. Sehat. Oke, itu pertanyaan yang nggak seharusnya untuk Pasca, tapi harusnya pertanyaan untuk Pasca itu adalah, Siapa Pasca tuh? masih waras kan? Kayaknya udah kurang deh. Udah kurang deh situasi pandemi setahun lebih bikin mental semakin acak-aduk nih kayaknya. Iya ya, Iya, betul sekali. iya. Susah memang, tapi dengan adanya pandemi ini selalu ada hikmahnya ya. Salah Iya. satunya Ini kita mau membuat podcast ini ya gitu. dan dipertemukan virtual sama Hilda. Iya, betul. Iya. Jadi kita bisa ngobrol santai, ngobrol Benar. banyak Betul. dengan topik-topik yang menarik pastinya seperti hari ini. Yap. Dan ini diperkhususkan untuk anak-anak muda yang ingin sekali kuliah di luar negeri atau spesifiknya kuliah di Jerman. Ya. Dan tadi Hilda sudah memperkenalkan diri kalau Hilda adalah salah satu alumni dari Jerman dan bahkan sampai hari ini masih stay di Jerman dan berkarir di sana. Kita mau tanya-tanya nih Hil. Ya. Wow, hebat loh kamu bisa kuliah di Jerman. Itu gimana Terima ceritanya Hil? kasih. Gimana ceritanya? Ceritanya sih panjang ya sampai saya dapat meniti karir akademis di sini. Mau mulai dari mana? Ya datang ke Jerman sih pertama bukan untuk kuliah ya. Cuman itu ceritanya udah di podcast sebelumnya sih. Makanya kalau kalian pengen tahu ya dengerin podcast sebelumnya gitu. Jadi intinya datang ke Jerman dulu bukan khusus untuk kuliah, sama seperti banyak teman-teman yang langsung ke sini udah tujuannya kuliah. Pokoknya dulu aku datang ke sini udah bertekad aku harus berhasil gitu. Salah satu jalannya itu ya melalui akademis. Kebetulan aku langsung googling sekolah di Jerman itu seperti apa, sistemnya seperti apa. Puji Tuhan di Jerman itu pemerintahnya itu sangat baik untuk semua masyarakat. Maksudnya jadi pada siapapun yang pengen maju itu bakalan didukung oleh pemerintah. Salah satunya lewat kuliah. Kuliah di sini itu gratis gitu. Wow. Oke, Menarik. kuliah di sana gratis ya? Iya. Jadi itu juga bukan hanya untuk orang Jerman ya. Jadi ini kuliah untuk orang luar juga. Makanya Jerman itu dari googling searching terakhir ini masuk dalam 10 besar negara yang paling dicari untuk kuliah gitu. Oke. Nah, berbicara tentang pendidikan yang gratis gitu ya Hil, dan bukan hanya untuk masyarakat Jerman sendiri, tetapi juga para pendatang
yang ingin maju gitu, yang ingin kuliah atau bersekolah di Jerman gitu. Tapi saya rasa itu bukan hal yang walaupun gratis, bukan berarti semudah itu untuk masuk ke sana gitu ya, Hilya. Nah, apa aja sih syarat-syarat kalau kita mau kuliah ke Jerman? Kalau kuliah ke Jerman itu syaratnya, aku pertama bicara dari birokrati ya, ntar aku bicara dari finansial. Dari birokrati itu karena kita sekolahnya di Indonesia untuk SMA 12 tahun, maka itu diwajibkan untuk masuk namanya student college. Itu karena di Jerman itu 5 tahun terakhir ini untuk mencapai SMA namanya Abitur itu harus 13 tahun. Jadi kayak penyetaraan gitu, penyetaraan SMA gitu. Tapi untuk dapat student college ini kita juga harus testing gitu. Testing dari bahasa, testing dari matematika, tergantung jurusan apa yang mau kita ambil di kuliah gitu. Tapi main pointnya itu ya lebih ke bahasa sih gitu. Oh iya. Jadi sebelum Hilda masuk ke Jerman, sebelum tes ke Jerman gitu ya, atau ketika Kak Hilda memutuskan untuk ke Jerman dulu nih gitu, berapa persen kemampuan berbahasa Jerman Hilda pada saat itu? Aduh, kalau di bahasa Jerman itu ada tingkatannya ya, sama-sama kayak TOEFL apa namanya yang bahasa Inggris ya, itu dari A1 sampai C2, aku itu tingkat pertama standar aja gitu. A1. Maksudnya bisa hidup aja dulu gitu. A1 iya. Ya, ich bin Hilda. Iya, ich bin Hilda. Ich komme aus Indonesian. Standar aja sih yang bisa dihafal gitu. Ya. Wow, tapi itu hebat ya Hil ya. Kamu masih dalam tingkatan ke sana langsung terjun tuh. Atau gimana Hil? Saat sampai di Jerman langsung ke itu kan bahasanya masih tingkatannya A1. Iya. Apakah kamu langsung masuk ke dunia pendidikannya atau masih stay di sana dulu? Gimana gitu? Bukan, ya kayak sama ya, karena bukan khususnya untuk kuliah ya. Aku dulu lewat kultur change namanya itu. Jadi aku belajar selama 1 tahun bahasa Jerman dan bekerja. Itu namanya au pair. Aku datang ke Jerman lewat program au pair. Jadi belajar bahasanya setelah di sini lagi baru. Kalau kita belajar bahasa di negara kita kan nggak dapat dialek orang di sini gitu. Jadi even kita dapat C2 atau apa yang paling tinggi, peringkat yang paling tinggi, itu bakalan susah untuk dapat dialek-dialek di sini gitu. Kan kalau setiap negara di sini, setiap negara bagian di sini itu punya dialek masing-masing gitu. Jadi aku banyakkan belajar dari praktis sehari-hari juga gitu. Oke. Tadi kalau tidak salah Hilda menyebutkan ada birokrasi dan ada finansial. Itu gimana? Iya. Maksudnya finansial yang sekarang? Maksudnya bagian finansial ya? Iya, kalau kita mau kuliah ke Jerman gitu. Iya, kalau kita mau kuliah ke Jerman itu istilahnya langsung dari Indonesia. Kita pemerintah di Jerman itu mewajibkan kita punya tabungan di bank. Sekitar 100 juta itu disesuaikan dengan sistem pendidikan di sini. Makanya kalau bicara sistem pendidikan di Jerman itu sebenarnya harus full ya, karena supaya mengerti kenapa begini, kenapa begitu, kita harus mengerti sistemnya dulu gitu. Cuman secara garis besarnya itu ada ukuran pemerintah menetapkan minimal 100 juta, mungkin 100 juta lebih gitu. Itu harus ada di bank kita atas nama kita. Baru keluarga kita harus punya bukti bahwa mereka bisa mengirim sekarang sekitar 10 sampai 15 juta per bulan dari segi finansial. Ya. Dan itu salah satu syarat ya? Ya, itu salah satu syarat. Atau ada juga yang jalurnya seperti saya, namanya itu sebuah jaminan dari keluarga yang tinggal di Jerman. Mereka menjamin kehidupan kamu di sini. Namanya itu dalam bahasa Jerman Verpflichtungserklärung. Baru ini juga bukan asal-asal ya satu keluarga di Jerman ya udah bisa lah gitu. Bukan, pemerintah juga di sini bakal melihat pendapatan si yang menjamin ini berapa, dan itu ada ukurannya. Kalau nggak salah dulu itu gaji bersih dipotong pajak itu harus 1.500 sampai 2.000 euro.
Itu sekitar kalau dihitung dengan uang sekarang ya 25 sampai 30 kalau nggak salah sih. Pokoknya dalam euro 1.500 sampai 2.000 kalau nggak salah. Minimal ya. Nah, by the way untuk teman-teman kalian, jadi Hilda ini ke Jerman itu di sana ada keluarganya juga. Nah, jadi dia sudah menjelaskan tadi kalau kamu punya niatan atau berniat ingin kuliah di Jerman, kamu ada tersedia 2 jalur gitu. Kalau kamu punya jaminan keluarga di Jerman, syaratnya tadi secara finansial harus punya penghasilan dipotong pajak 1.500 sampai 2.000 euro. Tapi kalau kita itu langsung dari Indonesia tanpa penjamin yang ada di Jerman, harus punya tabungan 100 juta dan kurang lebih ya, dan orang tua. Iya, kurang lebih loh. Ya. Dan orang tua, bukan orang tua, tapi jaminan juga bahwa keluarga kita bisa support mengirimkan uang gitu ya Hil ya? 15 sampai 20 juta per bulan gitu. Oke, menarik sekali. Nah, saya mau ngobrol santai tentang bahasa nih, masih penasaran sih, karena kalau dari berbahasa Jerman itu waktu SMA ya, salah satu bahasa yang lumayan sulit ya dipelajari. Berapa lama sih Hilda belajar atau bergaul dengan orang Jerman sampai pada akhirnya fasih? Dan apa tipsnya supaya cepat fasihnya nih? Ini persis saya ya, cuman maksudnya setiap orang itu punya proses masing-masing. Kalau saya memang karena sudah bertekad pengen tinggal di sini, jadi saya fokusnya juga untuk belajar bahasa Jerman. Kurang lebih setahun saya sudah mengerti orang bicara ke saya kalau mereka bicara lambat gitu. Cuman ya untuk reply, maksudnya untuk menjawab langsung itu saya masih butuh waktu. Kira-kira 1,5 tahun saya udah di fase yang aku juga udah ngerti joke di sini kan beda negara kan beda ironi, dan itu menurut saya salah satu ukuran kalau kamu udah paham bahasa itu. Karena di sini orang Jerman itu ironinya itu kering garing gitu ya. Garing gitu, bukan kayak di kita gitu. Jadi kadang-kadang orang luar kalau orang Jerman ngejoke gitu kadang-kadang what you mean gitu. Kalau kita bisa ketawa gitu berarti you understand the language already gitu. Gitu ya. Nah, itu tadi tips tentang bahasa tips salah satu tips yang paling berani aja ngomong, nggak usah takut salah ya. Salah gitu. Langsung aku dulu tips aku yang ini ya dari aku sendiri, aku langsung bilang ke orangnya, aku baru belajar bahasa Jerman, so please correct me kalau aku salah, and I'm so appreciated it. Maksudnya aku sangat menghargai jika kamu bilang stop itu salah, kamu harus bilang ini. Itu salah satu cara buat aku belajar bahasa tanpa harus bayar uang gitu dari orangnya langsung gitu. Benar-benar itu benar-benar tips nih. Ya, trik yang menarik. Iya. Jadi bergaul, berani ngobrol, dan minta sama lawan bicara kita untuk mengajari kita ya, jangan takut gitu ya. Oke. Nah, tentang berbicara tentang kuliah di Jerman, tadi kita udah bahas tentang syaratnya apa, dan salah satu permasalahannya itu adalah berkomunikasi yang lancar. Hilda juga sudah kasih atau berikan tipsnya. Sekarang aku mau tanya ini Hil, sebenarnya sejauh yang kamu pahami sih Hil ya, kalau di Indonesia kan di kampusnya belum terlalu tahu nih, karena belum pernah mengenyam pendidikan di kampus di Indonesia. Tapi versinya Hilda nih, kira-kira apa sih yang menarik di pendidikan Jerman itu menurut Hilda? Pendidikan di Jerman yang paling menarik itu semuanya sistem aku bicara secara umum ya, sistem pendidikannya itu dibandingkan dengan kita lebih open untuk semuanya, maksudnya semuanya punya hak yang sama. Semua bisa tergantung otak kita, tergantung usaha kita. Dan yang paling menarik sih, kamu bisa jadi apa aja di sini. Kamu mau jadi dokter, itu kamu bisa. Kita di sini juga nggak ngelihat fisik kamu gimana, mau pramugari kamu pendek bisa, selagi skill kamu memadai, ya itu yang paling berharga gitu. Skill kamu itu yang paling berharga. Kalau fisik di sini banyak juga orang di kampus, waktu aku masih di kampus yang di roles di kursi roda gitu ya. Sorry ya kalau kadang-kadang aku bicara bahasa Jerman karena kadang-kadang susah dapat ada paskah. Dia bisa translate. Yang di kursi roda itu kamu mau belajar teknik juga bisa ya. Kadang kamu bisa
meminta kepada pemerintah bahwa kamu itu butuh support. Jadi pemerintah bakalan kasih kamu dana untuk seseorang membantu kamu menulis secara semuanya apa yang ada di kampus gitu buat disability people gitu yang nggak bisa nulis itu. Iya, keren banget sih, sumpah. Aku kenapa baru tahu ya? Tapi sebagus itu ya, maksudnya siapapun berhak untuk mengenyam pendidikan itu kalau di Jerman ya. Mau itu fisik kamu seperti apapun, kalau kamu mau, udah maju gitu ya. Iya, itu sih itu kesan yang paling pertama aku dapat itu sih. Yang dari bedanya aku dihargai sebagai manusia gitu. Hak asasi aku sebagai manusia itu benar-benar ada di Jerman gitu. Makanya benar-benar ya I'm a human gitu. Aku manusia gitu. Oke. Tapi mungkin ini, Hil, sebelum kita lebih lanjut ngomongin soal bagaimana kemudian kamu berkuliah di sana, aku dan mungkin teman-teman yang lain penasaran. Kan kamu tadi sempat mention bahwa ketika kita mau kuliah di sana, standarnya itu ya harus 13 tahun, ada 13 tahun masa pendidikan dulu. Jadi ada masa pemerataan lah. Kalau kita orang Indo datang ke sana, setahu aku juga harus ibaratnya kayak diratain dulu nih, disamain nih. Nah, itu gimana nih prosesnya? Kan ada ujiannya. Nah, teman-teman mungkin di luar sana ada banyak yang pengen banget kuliah di Jerman, terlebih mereka tahu di sana kuliahnya gratis dan cuma itu. Ya, sebenarnya yang aku dapat dari ini juga kan setelah ini banyak kan masih orang-orang di Indo gratis doang, cuman what inside apa prosesnya di dalam mereka nggak banyak tahu ya. Jadi student college itu sebentuk pemerataan untuk semua mahasiswa dari luar. Itu bukan hanya dari Indonesia. Jadi untuk masuk dan setiap negara bagian, karena Jerman itu punya dibagi oleh negara-negara bagian gitu. Setiap negara bagian punya 1 atau 2 student college yang dibiayai oleh pemerintah. Jadi kita juga nggak harus bayar. Tapi kita harus testing untuk dapat itu. Contohnya salah satu yang paling terkenal di Jerman itu student college Bochum. Itu di kota Bochum gitu. Kalau mau Google bisa student college di Bochum. Kenapa? Karena itu di bagian negara North Rhine-Westphalen. Di negara bagian ini sangat banyak sekali fakultas-fakultas yang sangat ternama gitu, seperti Aachen, Fakultas Aachen di mana Pak Habibie kuliah ya. Itu salah satu alasan kenapa ini student college sangat terkenal dan saingannya begitu ketat gitu. Di student college ini juga kita nggak harus bayar, makanya aku bilang ada juga yang swasta yang kita harus bayar. Yang ini kita nggak harus bayar, tapi kita harus testing. Aku cerita dari pengalamanku dulu. Di sini itu ada 2 sistem pendidikannya dibagi 2, ada namanya winter semester atau semester musim dingin sama summer semester musim panas. Jadi setiap semester itu punya regulasi masing-masing. Kebetulan aku dapat kalau nggak salah aku di summer semester, mereka lebih menerima banyak mahasiswa daripada di winter semester. Kalau di winter mereka cuma minta 20 orang, kalau di summer mereka minta 40, jadi double gitu. Jadi aku dulu testing, yang diminta hanya 40 orang, tapi yang testingnya lebih dari 500 orang. Wow, cukup berat juga ya. Iya, dan yang satu poin lagi yang ada juga mahasiswa-mahasiswa yang secara finansial bisa, itu udah kayak kita bimbel gitu ya. Kayak ya udah bimbel gitu, jadi udah tau lah gitu gimana. Cuman aku ya enggak ada itu, cuman modal belajar sendiri, learning by myself gitu. Ya pokoknya aku udah tekad, aku harus bisa yang terbaik dari 10 orang supaya dapat kesempatan ini gitu. Iya, karena perbandingannya ya. Iya, perbandingannya aku harus yang lebih baik, dan puji Tuhan ya aku di urutan paling terakhir. Aku di urutan paling terakhir dengan pencapaian 80 atau 85%. Sebegitu beratnya
persaingan karena mereka sebenarnya siapa yang bisa dapat 70% itu udah harus masuk gitu. Itu wajib masuk. Itu karena seluruh negara ya Hil ya, bukan Indo doang ya? Iya, itu seluruh negara, banyak dari Maroko, dari Peru. That's really good. Itu bukan dari aku dulu temannya dari Peru, dari Kolombia, dari Ukraina, dari Maroko. Maroko paling banyak karena mereka itu ya mereka sangat saingan paling berat sih. Okay. Untuk sampai di tahap itu kan lumayan ya. Kalau kamu sendiri kan preparationnya memang learning by yourself. Dan ada yang mungkin ikut kursus. Berarti teman-teman di luar sana yang mau mungkin mencoba untuk mengikuti ini, jangan khawatir, kamu bisa melakukan hal itu. Jadi kalau memang kamu punya duit kemauan kemauan dan duit yang lebih, mungkin kamu boleh nyoba untuk ikut kayak bimbel di Indonesia tapi versi Jerman. Kebetulan mungkin versi di sini Hilda tidak di versi itulah gitu. Tapi jangan ada di itu. Satu poin lagi yang paling dari versi aku ya, yang paling sangat menolong aku tanpa bimbel bisa lolos di sana itu aku searchingnya itu student college-nya di mana aja gitu. Jadi setiap student college itu udah bikin udah kasih kayak beginilah bentuk-bentuk soalnya nanti gitu. Jadi aku mungkin dari 20 student college atau berapalah dari hampir semua student college yang ada di negara bagian ini, aku itu udah copy semua udah copy semua pertanyaannya. Gimana? Jadi aku learning dari itu aja semua gitu. I see. Berarti sebenarnya hampir sama seperti kalau misalnya kita mau tes di let's say di UI, USU, soal yang buat masuk ke sana ya. Jadi di Jermannya sendiri pun ada begitu gitu. Nah, teman-teman itu salah satu info yang cukup menarik ya. Jadi kamu harus banyak nyari tahu, banyak mencari informasi gitu. Tapi ada ini nggak sih, ada form khusus atau ada hal khusus yang harus dipersiapkan nggak untuk mengikuti itu? Misalnya kan kalau dari Indo mau ngambil S2 kan kita harus kayak bikin motivation letter nih. Nah, untuk tahap itu sekedar untuk mengikuti itu saja cukup dengan tes itu atau ada yang lain? Untuk mendapatkan undangan untuk dapat ke tes ini persyaratannya kalau secara umum itu ijazah SMA sama bahasa di di tingkat B1. Jadi itu harus mandatory gitu. Itu B1 mandatory gitu. Jadi kita juga ditesnya di dalam stupe B1 gitu. Wow, menarik juga ya. Jadi memang teman-teman kalian memang sekolah di Jerman itu menarik, gratis tadi ya sudah dijelaskan sama Hilda. Tapi kita jangan lupakan prosesnya itu nggak semudah itu gitu ya Hil ya. Iya. Oke. Nah, ini maksudnya negara di Jerman itu kasih pendidikan sama benar-benar sama orang yang serius gitu. Jadi makanya tahapnya juga sulit gitu ya. Nah, berangkat dari obrolan kita barusan nih, kuliah di Jerman katanya cukup berat. Gimana tanggapan Hilda tentang pernyataan ini? Ya, itu saya hanya bisa maksudnya kalau bahasa Jermannya itu setuju, bestätigen. Ich kann das nur bestätigen. Artinya apa? Saya hanya bisa stempel itu gitu. Maksudnya di sini saya terutama saya kuliah di bagian sains itu persaingannya sama persyaratannya sangat tinggi ya. Seperti saya untuk dapat undangan ujian untuk sebuah mata kuliah, saya harus bisa mereka kasih ulangan-ulangan gitu. Jadi itu harus benar minimal 40%. Jadi kalau saya nggak bikin ulangan-ulangan ini, saya nggak bakal dapat undangan untuk ujian gitu. Untuk dapat undangan kita udah harus fighting gitu, udah harus fighting gitu. Jadi sebentar, gimana? Iya. Nah, sebentar aku mau nyapa nih. Kita kedatangan co-host yang kedua, ada Andre di sana. Hai, maaf ya, aku motong jadinya.
Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi kita mau sapa dulu. Maaf, Halo Hilda. Bang Andre. Nggak apa-apa, Andre. Halo. Sehat ya? Maaf ya tadi aku telepon. Sehat. Telepon pacar. Udah punya pacar. Setelah podcast kita yang pertama dia langsung dapat pacar nih pas. Ternyata kesaktian cinta itu sangat sakti ya Bang Andre. Jadi teman-teman kalian kalau penasaran, kita obrolin tentang kesaktian cinta, kalian boleh dengerin podcast kita yang pertama tentang kesaktian cinta. Alright, kita sambung dulu nih ke narasumber kita yang akan menceritakan tentang tips kuliah di Jerman. Nah, tadi kita udah bicara Bang, jadi sekedar aja ya, kita udah bicara tentang apa aja sih persiapan untuk ke Jerman itu, bagaimana tesnya dan segala macamnya. Aku mau ke pertanyaan ini nih, ini sangat penting sih menurutku ya, tentang tempat tinggal di Jerman nih Hil. Kalau kita dari Indo nih, kita nggak punya keluarga dan harus ke Jerman, kita harus bertanya ke siapa ya? Sebagian besarnya ya dari pengalaman-pengalaman mahasiswa Indonesia yang ada di sini, yang aku tanya melalui forum-forum perkumpulan orang Indonesia gitulah ya. Karena aku kan jalurnya beda sama mereka gitu, jadi aku nggak tahu mereka gimana. Jadi mereka ceritanya paling banyak mereka melalui agen. Jadi waktu mereka udah mutusin mau kuliah di sini, mereka di preparing di satu agen gitu. Jadi ini agen bakalan menyediakan tempat tinggal apa segala macam untuk 3 bulan. Jadi setelah 3 bulan mereka harus cari apartemen atau tempat tinggal. Biasanya itu sih kamu harus cari sendiri, baru sama seperti cari rumah di Indonesia aja. Berarti 3 bulan pertama itu kita tidak perlu khawatir dulu ya, karena udah ready kalau kita lewat agen tadi gitu ya. Tapi setelah itu kita sebenarnya struggling yang paling banyak sih dari teman-teman yang aku dapat, mereka kan datang ke sini 3 bulan udah di cover nih gitu ya. Tapi kan mereka harus persiapan untuk student collect ini gitu. Jadi stresnya itu semakin aku harus cari rumah, aku harus persiapan ke sini. Jadi stresnya itu mungkin lebih banyak kali ya. Kita bahasa masih insecure, masih gitu, adaptasi juga gitu ya. Culture shock gitu. Kita juga bahasanya masih pas, walaupun kita dari sana udah B1 gitu, tapi kan di sini kan praktiknya kan beda gitu. Jadi kadang-kadang kita takut untuk nanya orang. Di Jerman itu paling horornya itu ya birokratinya gitu. Harus lengkap gitu ya. Ya baru kan ini sih kayak rantai yang bersambung gitu. Kalau kita datang ke sini kan mungkin aku nggak tahu visanya berlaku sampai kapan, aku kurang tahu karena aku nggak melalui jalur itu ya. Cuman supaya mendapat visa yang berikutnya, kita itu harus nunjukin kalau kita punya tempat tinggal gitu. Jadi kalau kita udah terdesak dengan cari tempat tinggal baru visa kita juga harus diperpanjang, baru kita harus cari student collect. Jadi pressure-nya itu mungkin lebih banyak sih. Oke. Menarik. Nah, ada pertanyaan khusus nih dari Bang Andre atau Pasca tentang tips kuliah di Jerman? Gue mau nanya sih. Ya boleh Bang. Iya boleh. Jerman itu sekolahnya gratis, itu bener nggak sih? Apa hanya berlaku untuk yang KTP Jerman, tapi kita untuk orang luar itu bayar? Enggak, itu gratis. Aku udah cerita sebelum Andre masuk di podcast itu gratis. Maaf ya. Enggak apa-apa. Bang. Ya, enggak terkecuali itu kamu orang Jerman apa enggak. Itu gratis untuk. Aku juga mau nambahin ya ke situ mungkin di satu negara bagian atau 2 negara bagian itu enggak. Tapi di 2 negara bagian itu cuman untuk anak-anak Jerman. Oke. Ada, karena Jerman kan ada berapa belas gitu ya negara bagian, ya kan? Berarti ada 2 di antaranya itu yang memang mengkhususkan ya harus ada privilege buat orang Jerman sendiri ya. Wajar. Kalau Hilda sekarang di negara bagian apa? Aku di negara bagian North Rhine-Westphalia itu NRW.
Makanya kalau di negara bagian ini puji Tuhan itu gratis karena dan ini adalah negara bagian perintis sistem ini. Oke. Wow. Jadi kayak gubernurnya dulu dan aku sangat mengapresiasi ini perempuan. Gubernurnya dulu itu perempuan dan dia datang dari keluarga kalau kita udah mampu lah ya. Cuman dalam standar Jerman itu ya kurang mampu gitu. Orang tuanya itu pegawai bus. Jadi dia punya struggling itu baru dia bilang setiap orang itu berhak mendapat pendidikan yang gratis di perkuliahan gitu. Oke. Menarik. Oh iya, aku ada pertanyaan nih. Kalau kuliah di Jerman tadi kan gratis semuanya gitu ya. Ada nggak sih yang berbayar? Contohnya kalau kita nilai uang administrasi namanya aku udah lupa. Pokoknya itu ada istilah gitu ya. Iya, adalah istilahnya gitu, Pak. Pokoknya kalau mahasiswa Indonesia yang dengar podcast ini yang tinggal di Jerman pasti tahu apa yang aku maksud. Itu di setiap kampus beda, tapi standarnya 300 euro. 300 euro lebih gitu satu semester per satu semester dan itu mengcover tiket kita di seluruh negara setiap ini tiket berlaku di negara bagian ini atau untuk seluruh negara bagian ini. Jadi kalau kita dari kota aku ke kampus itu aku nggak harus bayar uang ongkos gitu. Iya. Jadi kalau dihitung-hitung ini uang administrasi itu jauh lebih murah kalau kita bayar ongkos itu 6 kali. Kalau kita bayar ongkos sendiri itu 6 kali lebih mahal gitu. Oke. Wow. Menarik juga. Tapi gimana? Itu berarti maksudnya kalau yang aku simak tadi pertanyaan Ellen kan apakah ada ibarat kata kayak kan kalau misalnya kampus yang kamu maksud, yang Hilda maksud adalah ibarat kata kayak kampus negeri. Terus ada kampus negeri. Gitu. Nah, pertanyaan itu pertanyaan yang sangat bagus. Di Jerman itu ada juga kampus swasta. Itu biasanya untuk namanya di sini Fern-Ausbildung atau Fern-Universität namanya. Itu biasanya harus bayar. Dan itu untuk orang-orang yang kerja sambil kuliah biasanya. Perbedaannya apa tuh dengan kampus yang gratis itu? Beda. Ya, kamu dapat kayak sistemnya ya kayak Zoom sekarang ya. Maksudnya ya kamu bisa kerja sambil kuliah, kamu lebih ke flexibility-nya lebih banyak waktu sih. Ya. Itu aja. Fasilitas sama aja? Fasilitas di Jerman itu kayak hampir-hampir sama ya. Standarnya pokoknya Jerman punya standar gitu ya, universitas ini beda ini itu wajar ya. Cuman dari segi kalau kita bilang tarik garis besar itu di segala universitas Jerman itu apa yang harus dicapai seorang siswa itu hampir sama. Nah, aku punya pertanyaan untuk dua host di sini nih. Ada nggak sih di antara kalian yang pernah bercita-cita ingin kuliah di Jerman? Nah, kita serius-serius nih dari tadi nih. Coba aku mau tanya itu dong. Gimana? Kalau dari Bang Andre, pernah niat nggak sih ingin kuliah di luar negeri atau di Jerman mungkin? Dulu sih, gue pengen kuliah di Jepang. Terus udah ngajuin beasiswa ke Korea. Tunggu. Ingin kuliah di Jepang, ngajuin beasiswa ke Korea. Gimana tuh? Ada ketidaksinkronan ya Anda? Iya. Jadi ceritanya ya Jepang karena kita ya anak-anak cowok-cowok kan suka baca anime dan segala macam kayak seru tuh dunia Jepang gitu ya. Cuma selintas gitu doang. Tapi pada kenyataannya malah karena setelah lihat beasiswa itu lebih mudahnya yang Korea nih. Jadi kayak lebih ngajuin yang Korea jadinya karena emang dari secara persyaratan emang lebih gampang yang Korea dan menurut gue setelah lihat Universitas Korea juga nggak kalah bagus sama di Jepang. Gitu. Tapi jadi nggak Bang? 2 kali nyoba dua gagal. Tapi nyoba ya keren dong masih nyoba. Oke, kalau Pasca gimana Kak? Nah kalau aku
pengennya tinggal di Jerman aja, boleh nggak sih? Sorry, orang Jerman. Boleh. Hil, tolong ya cowok-cowok bule yang Jerman itu yang mau nampung pasca. Udah kayak barang ya ditampung. Enggak. Kalau untuk kuliah kebetulan enggak. Pengennya kalau nggak di Belanda lebih ke Austria, malah tetangga. Austria ya. Kan S2 tuh sempat udah daftar, udah keterima, cuman nggak jadi berangkat karena satu lain hal lah gitu. Tapi pengen di daerah sana, cuman nggak di Jermannya, lebih ke Holland or Austria. Oke. Kalau Ellen sendiri? Baru aku tanya. Kalau dia pasti lah. Aku itu pengen kuliah tapi kepikiran mau ambil kuliah di luar negeri itu sih setelah S1 ya. Dulu sih pengen ke Australia. Karena kebetulan kan aku jurusan pendidikan bahasa Indonesia. Terus salah satu kampus yang ada di negara lain yang mempelajari bahasa Indonesia itu adalah Australia gitu. Jadi pengen ke sana sih dulu. Belanda juga loh. Belanda tuh bahasa Indonesianya lumayan banyak banget orang yang. Iya, tapi ada nggak kampus yang mata kuliahnya gitu loh, benar-benar kampusnya membuka, fakultas pendidikan bahasa Indonesia gitu. Jadi adanya di Australia ya. Australia, jadi mau ke sana dulu awalnya. Tapi ya nggak pengen lagi sih. Agak-agak Anda tuh. Iya. Aku masih penasaran lagi nih sama perjermanan ini. Tadi Hilda kan udah lumayan banyak cerita juga tuh. Kampus negeri di sana yang kamu sekarang anut itu mengharuskan kamu dan teman-teman yang lainnya, karena kan biasa nih kalau udah sekolah negeri dibiayain pula, kamu kan cuma bayar ya let's say cuma biaya administrasi. Mereka mengharuskan kamu untuk mengabdi di negara itu nggak untuk 1 atau 2 tahun? Karena kalau di Indo nih, kita bicara di Indonesia, yang aku tahu kalau misalnya kita dapat beasiswa, apalagi full scholarship dari pemerintah, itu kita bertanggung jawab. Bukan cuma kita beasiswa di Indonesianya sendiri, tapi kalau pemerintah mensupport kita sekolah di luar negeri, we have to balik lagi ke Indo dan mengabdi untuk Indonesia, walaupun mungkin teman-teman di luar sana banyak yang tidak melakukan itu gitu. Oke. Enggak, kalau di Jerman itu makanya aku sangat-sangat berterima kasih kepada Tuhan, aku mendarat di negara ini gitu ya. Sangat berterima kasih sekali. Itu enggak ada perjanjian atau apapun, kalau kamu mau pulang ya pulang gitu. Kalau kamu mau ngapain, it's up to you gitu. Enggak ada kamu orang Indonesia, kamu udah dibiayai pajak Jerman, kamu harus ini, bukan. Karena mungkin ya banyak orang yang nggak tahu Jerman itu kan orang hanya tahu ini negara Hitler, mereka itu pasti keras-keras orangnya gitu. Cuman ya di generasi sekarang ya, karena aku sangat interest di politik mereka, aku sangat interest di budaya mereka. Yang aku dapat kalau generasi sekarang itu mereka nggak ada kaitannya dengan itu, malah mereka kayak merasa bersalah gitu. Makanya mereka pengen kami ini bisa di negara seperti posisi sekarang ini di dunia itu karena bantuan dari negara-negara yang lain. Contohnya kalau negara yang lain nggak maju, kita juga yang susah gitu. Jadi kalau mereka mau pulang, ya itu untuk membangun negara mereka juga. Jadi kita juga nggak sulit untuk bertukar pikiran gitu. Iya. Karena ideologinya udah kesampaian gitu. Itu makanya itu yang paling aku apresiasi di sini sih. Oke, menarik sekali ya. Ya lumayan ini loh. Cukup amat sangat menarik. Gitu. Jadi benar-benar peduli tanggung jawab nggak punya tanggung jawab untuk kembali maksudnya untuk stay di sana, di sana untuk mengabdi sama negara itu, tapi mereka membebaskan kamu untuk kamu tinggal memilih gitu, mau melanjutkan di sini atau di negara manapun gitu kan. Menarik. Poin yang kudapat itu sih Jerman benar-benar peduli dengan pendidikan seluruh orang gitu ya, seluruh masyarakat dunia gitu ya. Ya maksudnya kan makanya juga ideologinya itu
kayak tersalur ke aku gitu. Maksudnya kalau kamu punya seseorang yang nggak bisa diajak diskusi, kamu juga yang susah gitu. Betul. Jadi kalau kamu punya seseorang yang bisa diajak diskusi, so your life will be easier gitu. Nah, maksudnya makanya itu, cuman ya itu juga salah satu alasan kenapa dua negara bagian ini kasih privilege untuk orang Jerman, karena banyak yang langsung pulang gitu, enggak ini gitu. Cuman itu karena sistem pemerintahannya ditentukan oleh negara bagian itu sendiri, bukan kayak di Indonesia ya presiden mengatakan ini ya semuanya harus seperti itu, bukan. Itu ada otoritas, namanya otoritas daerah. Jadi setiap negara bagian itu berhak memutuskan apa yang terbaik untuk negara bagian itu gitu. Oke, menarik. Ada pertanyaan lagi kah dari Pasca? Itu kan soal ini ya, soal tadi bagaimana kamu harus atau enggak. Tapi kalau soal bahasa sendiri, ketika kita dapat scholarship untuk sekolah di sana gratis, harus banget nggak kita kuliahnya tuh fully Jerman atau ada yang English-nya? Ya kalau S1 itu full di Jerman. Jadi makanya itu ini student college yang aku bilang tadi itu preparing kamu dari segi bahasa, dari segi ilmu yang lain, itu preparing kamu di situ supaya kamu nggak shock. Oh, wah, gitu, nggak shock di universitasnya itu. Dan aku sih lebih ke pribadi masing-masing ya. Maksudnya, oh kamu udah tinggal di Jerman, at least kamu baru negara itu juga mensupport kamu, at least kamu nunjukin sesuatu ketertarikan untuk budaya negara ini gitu loh. Maksudnya dari segi bahasa itu dari situlah kamu mempelajari, oh ini budayanya seperti ini sih gitu. Maksudnya kan kayak aku bilang kalau orang Jerman itu ironinya garing. Jadi supaya nggak salah pengertian, kalau kamu ngerti bahasanya, kamu bakalan hidup di sini itu gampang gitu. Oke. Nah, jadi temanya nih. Trik yang Hilda lakukan untuk kemudian memudahkan Hilda mengerti, itu kan kayak jokes-jokesnya orang sana. Menarik pertanyaannya. Bahasa-bahasa yang kan kalau Hilda bilang tadi, ketika kamu udah tahu itu berarti kamu you know that the language very well gitu. Kayak kita, kalau misalnya aku mau belajar bahasa Jawa, kalau aku nggak ngomong sama orang Jawa, ketemu setiap hari sama orang Jawa, nggak bakal tahu tuh aku jokes-jokesnya mereka. Kadang mengartikannya benar-benar salah, misalnya ke orang janco gitu kan, orang udah pasti mikir kotor nih, padahal sebenarnya itu bahasa pentingnya mereka gitu. Nah, tips dari Hilda untuk kemudian itu juga kan mempermudah kamu untuk mengerti bahasa itu. Yang kamu lakukan apa nih? Aku lebih ini aku bicara dari aku sendiri ya, setiap orang itu beda-beda. Aku intinya aku supaya dapat itu source gitu, maksudnya pusatnya, ya aku harus ke situ gitu. Jadi maksudnya ya aku bergabung dengan orang-orang Jerman. Jujur aja waktu di kampus juga aku teman paling banyak itu orang Jerman gitu. Aku supaya karena aku nggak ngerti, mereka pasti udah ngerti gitu loh kan. Dari segi bahasa mereka udah plus lah dari aku gitu. Jadi kalau bukannya bilang aku nggak mau kumpul sama orang Indonesia gitu, bukan. Cuman kalau kita kumpul di circle kita aja, itu improve bahasa kita nggak bakalan maju gitu. Nah, itu penting ya teman-teman kalian. Jadi kalau kita ada di sebuah daerah, perbanyaklah berteman dengan penduduk asli, itu memudahkan kita dengan akrab dengan budaya dan fasih dengan bahasanya. Salah satu tips yang sangat menarik di topik kita kali ini. Oke, nah dari versi Hilda nih, kalau berbicara tentang kuliah di Jerman gitu, apa tips penting secara keseluruhan yang bisa Hilda rangkum untuk bisa Hilda share ke orang-orang yang pendengar teman kalian gitu? Ya tipsnya sih sungguh-sungguh aja kalau belajar di Jerman itu, karena persyaratannya untuk mendapatkan sesuatu itu sangat tinggi, karena makanya kita harus serius aja sih, benar-benar 100%. Jangan datang ke Jerman itu Jerman kan di pusat Eropa gitu. Aku bisa ke sini, ke situ. Itu ya kalau poin kamu ke situ ya kamu nggak bakalan improve your
nilai akademik kamu itu nggak bakalan maju gitu. Jadi serius aja, baru ya cari orang-orang di sini yang bisa kamu yang nyaman dengan mereka juga. Aku puji Tuhan dapat teman-teman yang sangat baik ya, teman-teman orang Jerman yang sampai saat ini aku juga keep in touch with them gitu. Itu sangat-sangat membantu kamu gitu, trik-triknya sekolah di sini gimana, mereka akan kasih tahu, mereka akan bantu kamu gimana. Baru jangan pernah takut. Contohnya kan kalau di Indonesia sistem dosennya itu kan kita harus dosen itu seperti Tuhan gitu ya. Kalau di sini dosen itu, aduh, aku langsung ke kantornya bilang, aku nggak bisa ujian ini, tolong bantu aku gimana harus mempersiapkan diriku gitu. Wow. Baru mereka bakalan bilang, aku ini pengalaman pribadi aku ya, karena aku dari semester 1 sampai semester 3 aku struggling di bahasa, walaupun aku udah di persiapan di student college, itu mungkin tema yang lain ya, walaupun makanya bicara sistem pendidikan di Jerman itu sangat-sangat, bisa 10 jam atau 2 minggu gitu. Cuman karena aku strugglingnya di situ, aku langsung ke profesornya, aku bilang, aku nggak bisa, aku harus kerja, aku harus ini, aku nggak bisa ujian di hari itu. Jadi aku pengen bantuan kalian. Baru aku jujur, aku dari Indonesia, aku tinggal di sini, so I have problem with the language, please help me gitu. Baru si profesornya itu bakal appreciate kamu gitu. Oh my gosh gitu, ada mahasiswa yang tertarik gitu. Iya. Aku tuh baper sendiri loh, ini kayak merasa dipeluk gitu loh. Iya, makanya aku ingat ini, pokoknya aku nggak pernah pengalamanku karir akademisku aku kuliahnya bisa ini ya, promosi di Technische Universität Dortmund di bagian fisika. Aku sangat appreciate itu semua fakultas. Fakultas itu aku appreciate banget karena semua profesornya, kamu bisa minum kopi sama dia langsung gitu. I need your help gitu. I need your help, please help me gitu. Baru mereka ngasih, ini kamu bisa baca ini. Itu yang paling berkesan sih kuliah di Jerman. Kalau dari versi aku sih, profesor itu kalau kamu bisa ini, mereka bakalan bantu. Mereka nggak berusaha untuk maksudnya menjatuhkan kamu gitu. Maksudnya skripsimu jelek gitu. Bahkan sebelum mengapply skripsi itu, mereka akan kasih orang, kamu bisa tunjukin ke dia gitu. Jadi selain fasilitas dari kampus kita yang sangat memadai, kemudian SDM-nya atau tenaga pendidiknya itu juga yang sangat istilahnya yang sangat ramah ya, dan support kita sebagai pendidik ya. Ya itu maksudnya itu kan mungkin pengalaman yang lain beda-beda. Oke. Karena aku memang orangnya to the point gitu. Jadi aku mau minta bantuan itu ya harus ke orangnya gitu, nggak harus beranikan diri aja gitu. Aku pergi ke profesor ini, ke profesor itu, mereka bantuin aku. Jadi makanya aku juga seperti aku nggak sendirian loh di kampus ini gitu. Oh iya, ada satu pertanyaan yang aku kelupaan nih, Hil. Nah, tentang bahasa yang ada di Jerman tadi. Kalau misalnya kita kurang lancar berbahasa Jerman, bisa nggak sih kita pakai bahasa Inggris atau ada bahasa pengantar lainnya? Atau memang total kita pakai bahasa Jerman? Ya tergantung kita ruang lingkupnya di mana. Kalau di kampus itu biasanya orang profesornya juga udah fasih dengan bahasa Inggris karena mereka juga harus memproduksi jurnal-jurnal yang bagus gitu kan. Jadi hampir semua yang di kampus itu udah pasti bahasa Inggris. Jadi kalau di kampus kita kurang ini pakai bahasa Inggris, it's okay gitu. Kadang-kadang juga yang untuk ngambil PhD, yang dokter yang dari ini, kebanyakan mereka cuma bisa bahasa Inggris gitu. Dan it's okay gitu, it's fine karena mereka juga kebanyakan kita juga kan kalau udah tahap S2 itu sebenarnya lebih baik nulis skripsinya di bahasa Inggris karena itu bakalan dipublish gitu. Tapi untuk lingkup kehidupan sehari-hari itu lebih orang di sini tuh lebih
lebih suka kalau mereka ditanya dengan bahasa Jerman gitu. Oke. Menarik ya. Nah, itu teman-teman kalian tadi obrolan kita seputar tentang tips kuliah di Jerman. Sekali lagi, setiap orang beda pengalaman. Apa yang dialami Hilda mungkin beda cerita lain dengan orang lain yang kuliah di Jerman gitu ya. Tetapi apa yang sudah kita obrolin hari ini, semoga itu bagi kalian yang termotivasi atau punya keinginan untuk kuliah di Jerman, punya sedikit bayangan lah kira-kira apa yang harus dilakukan, persiapan apa aja yang harus disiapkan gitu ya. Dan semoga ini bisa membantu kalian lah untuk meneguhkan niatnya untuk kuliah di Jerman, karena banyak sekali privilege-nya, tetapi jangan lupa banyak juga tantangannya gitu ya. Ada tambahan dari Pascal? Nah sih, so far sudah dirangkum sama Ellen, menarik sekali, sangat amat menarik. Aku setuju sama yang kamu ungkapin barusan, dan thank you banget Hilda untuk supportnya ke kita, dan thank you banget udah sharing sama kita. Pokoknya teman-teman sama-sama. Ya, teman-teman kalian yang ada di sana yang pengen banget kuliah di luar negeri, secara khusus di Jerman, sekali lagi jangan takut. Coba cari tahu aja, banyak banget ternyata informasi yang bisa either kamu memang purely dengan modal kamu sendiri sekolah di sana, atau kamu boleh ikut program seperti yang sudah diikutin sama Hilda, au pair ya, yang program harus kayak ngajar dulu atau mengabdi dulu di sana. Terus nanti kamu ikut sekolah di sana, dan jangan lupa persiapkan diri kamu untuk benar-benar bisa, kalau memang mau sekolah negeri di sana, karena pasti ada standarnya sendiri, bukan cuma di luar negeri tapi di Indonesia pun seperti itu. Apalagi kalau kita di luar negeri sebagai orang yang pendatang, kita harus benar-benar preparation itu lebih lagi dibandingkan orang yang di sana. Kalau mereka jalannya larinya sekali, kita larinya harus 2 kali, nggak apa-apa, nggak masalah. Itu biar kita bisa sama mereka bergeraknya. Sama kalau tips yang dari si Hilda tadi kan, perbanyaklah bergaul sama orang daerah supaya kamu berkomunikasinya lebih banyak. Setuju banget, bukan cuma bahasa Jerman, tapi kalau kamu mau belajar bahasa apapun itu, maupun bahasa Indonesia, bahasa daerah di Indonesia, sering-seringlah bergaul dengan orang daerah tersebut yang pengen kamu pelajarin bahasanya, supaya kamu lebih paham, lebih ngerti, dan lebih mudah untuk mencari tahu banyak hal tentang daerah itu. Oke, itu dia. Thank you Pascal sudah melengkapi simpulan obrolan kita tentang tips kuliah di Jerman hari ini. Dan di sini juga ada Bang Andre. Tapi Bang Andre hari ini sedikit lebih kalem karena dia sebenarnya suka mendengarkan. Jadi buat kalian yang suka ngobrol, ada Bang Andre yang suka mendengarkan. Nah, apa yang dari tadi pengen penasaran gitu kan. Sebenarnya gimana Bang Andre? Apakah ada pertanyaan yang masih ini? Iya, ada nggak pertanyaan dari Bang Andre yang masih mungkin belum ditanyakan? Enggak sih, gue cuma pengen bilang tadi gue pernah belajar bahasa Jerman, gitu. Kali bisa belajar lagi sama Hilda gitu ntar. Oke. Oh, boleh banget. Ini bonus atau gimana ya Bang? Apakah itu bagian dari perjuangan kesaktian cinta? Iya, nanti kan siapa tahu ada podcast berikutnya yang berbelajar bahasa Jerman gitu kan, seru juga kali. Oh iya, ya bisa. Kita pasti banyak lagi topik yang menarik yang akan didiskusikan nanti. Hilda siap-siap aja ya. Panggilan kita yang kemudian. Boleh. Ya, itu dia teman-teman kalian, cerita kita tentang tips kuliah di Jerman. Ada obrolan kita juga sebelumnya dengan Hilda juga. Topiknya itu tentang yang sebelumnya ini adalah lulus SMA, what's next gitu. Itu topik yang sangat menarik sekali karena sebelum Hilda sampai di Jerman banyak sekali perjuangan dan masa-masa yang menarik untuk diceritakan sebenarnya. Jadi jangan lupa dengerin itu juga. Dan sampai di sini dulu obrolan kita tentang tips kuliah di Jerman. Semoga ini bisa membantu kalian dan informatif loh untuk semuanya. Thank you sudah dengerin kita. Thank you Hilda. Thank you Hilda. Sama-sama. Terima kasih banyak juga. Thank you. Dankeschön.